Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kudrah dan iradahnya alhamdulillah di kesempatan malam hari ini. Seperti biasa, Penny hadir di Mutiara Hati 96,6 Maktari FM di Pacar Siaran langsung dari Jalan Raya Cikoneng nomor 171 Cikoneng Ciamis 46261. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, kepada tabiin tabutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Normaktari di mana pun berada, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini seperti biasa di setiap Kamis malam tentunya Penny hadir di Mutiara Hati 96,6 Maktari FM tentunya Nonoman. Di kesempatan malam hari ini di edisinya Kamis 20 Safar 1442 Hijriah bertepatan dengan 8 Oktober 2020. Gimana kabar teman-teman di kesempatan malam hari ini? Mudah-mudahan semuanya pada sehat dan tentunya tidak kurang satu apapun. Yang sakit di kesempatan malam hari ini mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan kebahagiaan teman-teman. Selamat hari di mana pun berada di kesempatan malam hari ini atau di setiap Kamis malam di Mutiara Hati seperti biasa Penny mengkaji ataupun kita sharing ya. Bisa ada nomor di 0265 774646 atau di 082 215 555 5966. Untuk WhatsApp-nya juga bisa digunakan teman-teman di 082 215 555 5966 nya tentunya. Selamat hari di mana pun berada di kesempatan malam hari ini Penny mengkaji berkaitan dengan tentang doa kebaikan dunia dan akhirat. Tentunya sudah pada tahu teman-teman, dan ini sering kita ungkapkan ya, sering kita bacakan ya, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala tentang doa kebaikan dunia dan akhirat tentunya teman-teman. Sebelumnya selamat malam buat Umi Umi menyimak ya, makasih Umi untuk menyimak di Facebooknya Penny. Facebook saya terima kasih yang sudah gabung, tentunya teman-teman di mana pun berada, baik yang live streaming juga buat malam teman-teman atau yang di analognya juga selamat malamnya. Selamat hari di mana pun berada, doa kebaikan dunia dan akhirat. Tentunya ini sangat familiar bagi kita dan ini mungkin sering kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang doa kebaikan dunia dan akhirat tentunya teman-teman. Karena kita mengharap ya, tentunya kita ingin baik ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi kita tidak ingin baik hanya tapi kita akan memohon kepada Allah tentang kebaikan juga di akhirat, atau juga minta doa kepada Allah tentang keakhiratan saja misalnya. Dunia tidak apa-apa ini juga tidak seimbang teman-teman. Nah, doa ini sering ataupun kita mungkin kenal juga, kenal juga dengan doa sapu jagat namanya, yang kita sering bacakan. Tapi sebelumnya, doa sapu jagatnya yang kita sering ungkapkan kepada Allah. Doanya, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Faqalu ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
ataupun wa minhum may yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, berkaitan dengan doa tadi Nonoman, asbabun nuzul dari ayat di surat Al-Baqarah ayat yang ke 201 ini ya, bahwa Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang muslim yang sudah sangat lemah ya, bahkan lemahnya itu seperti anak burung ya. Kita bisa lihat anak burung yang lemah Nonoman. Nah, tentunya di sini Rasulullah SAW menengok ya umat Islam. Kalau dalam hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abi Adi ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal muslimin ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tad'ullah bi syai'in aw tas'aluhu iya ya. Qala na'am kuntu aqulu Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirati fa'ajilhu li fid dunya. Faqala Rasulullah sallam subhanallah la tutiqhu aw la tastati'uhu fahalla qulta ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qala fa'adallahu fasyafah. Nah, di mana Rasulullah SAW Nonoman pernah menjenguk seorang muslim yang sudah sangat lemah ya. Bahkan tadi dikatakan lemahnya seperti anak burung. Lalu beliau bertanya kepadanya, apakah engkau berdoa kepada Allah atau memohon sesuatu kepadanya? Dia menjawab ya, iya aku mengucapkan ya Allah, jika engkau menetapkan siksaan kepadaku di akhirat, timpakan saja kepadaku lebih awal dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda, subhanallah, engkau tidak akan kuat atau tidak akan sanggup menerimanya. Mengapa engkau tidak mengucapkan ya Rob kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari azab api neraka. Maka ia pun memanjatkan doa tersebut kepada Allah dan Allah pun menyembuhkannya. Luar biasa Nonomannya. Jadi intinya kita tidak boleh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya ini sangat apa ya, di dunia, tapi kita minta ditimpakan siksa yang akan nanti timpakan Allah di akhirat. Nah, makanya Rasul mengajarkan ya tentang doa ini ataupun doa sapu jagat teman-teman, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oke, sudah ada yang masuk ikut gabung di kesempatan malam hari ini. Ya, assalamualaikum Aktari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktari Langkari. Bunda Sawer, gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya di kesempatan malam hari ini. Iya, alhamdulillah. Tapi sebelumnya mungkin biasa ya. Enggak. Dari Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Temanya apa tadi ya? Berkaitan dengan doa kebaikan dunia dan akhirat atau doa sapu jagat nih Bunda. Iya. Doa sapu jagat ya. Yang tadi dibacain sama Apel nih. Coba gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah.
Ya, wa fil Wa fil akhirati akhirati hasanah. hasanah wa qina adzabannar. Hmm, Jadi azaban itu dijauhkan dari api neraka. betul. Iya. Makanya kan di situ juga kita harus selalu berdoa minta diselamatkan dunia dan akhirat. Iya. Jangan sampai kita ya Mhm. sebagai manusia hidup di dunia Iya. jangan ada istilah kalau bisa disebutkan di Quran disebutkan sakiyun di dunia wasakiyun fil akhirah. Iya. Celaka di dunia Akhirat. Iya, betul. Iya. Jadi intinya kita harus selain sholat yang 5 waktu yang wajib, Mhm. sering-sering untuk berdoa, sering-sering membacakan istighfar, Iya. sering membacakan sholawat Nabi. Mhm. Nanti kalau kita sering membacakan sholawat Nabi ya, Mhm. itu kan ada keterangannya. Nanti disampaikan sama malaikat Iya. ya, ke Nabi kita, langsung ke Allah. Karena apa? Nabi Muhammad Alaihi Wasallam sampai dulu pernah ya mau dicabut nyawanya, Iya. malaikat Israel. Mhm. Seraya dia berkata, betapa sakitnya nyawa ini Iya. diambil. Mhm. Kalau begini, tepakan kakuring silakan nyerina Mhm. umat kami. Makanya Rasulullah itu kan saking cintanya kepada kita. Iya. Makanya kita selama masih hidup di dunia Mhm. sering membaca sholawat, Iya. membaca Al-Quran, tujuannya lillahi ta'ala. Iya. Jangan ada tujuan duniawi yang nggak ada. Betul. Itu kan Quran petunjuk buat kita. Iya. Wama imamuka, siapa imam kamu? Al-Quranul Karim. Iya. Nah disitulah. Makanya kita dari sekarang yuk mulai tadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran, Betul. ya, saling menasehati satu sama lain. Ketika orang itu udah kelihatan mau berbuat atau yang tidak dengan Allah, nah gitu. Jadi kita harus menasehatinya, Iya. gitu mungkin. Terus kalau masalah untuk kebaikan dunia dan akhirat kan kita juga disuruh Allah untuk ilah fitoyibah ya, untuk Betul. harus baik Mhm. supaya kita dan negara kita menjadi negara yang baldatun walaupun walaupun gopur. Iya, betul. Nah itu. Tidak ada lagi tujuannya dunia untuk akhirat. Mhm. Kita hidup di dunia tujuannya apa? Adalah kematian. Iya. Hidup mati. Makanya kita selalu ingat ya, ketika kita sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu hak Allah. Iya. Semuanya. Kita mah tidak punya apa-apa. Betul. La haula wala quwata. Ketika orang ngadoa ke Allah, nu ijabah nu qabul mah Allah. Betul. Ya Rahmanu ya Rahimu ya Wahibul Wujud. Mhm. Nah itu. Makanya orang selalu minta ke Allah Ta'ala. Kaperih kan jadi orang suhunkeun ke Allah Ta'ala supaya orang teh menjadi insan anu iman, sing rajin membaca Quran, Iya. selain sholat nu wajib, sing loba sodako, punya uang 1 juta dikasih orang lain 200.000 misalnya untuk nyumbangin ke masjid. Nah, yang 200.000 itu menanti di sana. Iya. Itu. Mhm. Makanya harus banyak sodako. Sekarang kan dunia sudah begini banyak musibah. Betul, Bun. Kita juga harus mengingat Allah. Iya. Jangan sampai kita lupa memberikan nyawa, memberikan telinga. Kata Allah sholat, silakan sholat. Kata Allah baca Quran, ikro baca Quran. Mhm. Makanya kita sebagai muslimin, muslimat, yuk kita saling berduyun-duyun. Kalau buat laki-laki sholat di masjid, Mhm. kalau buat perempuan sholatnya di rumah. Iya. Jangan sampai tidak ada tamu, tidak ada sholat di masjid, sholatnya di masjid. Iya. Mhm. Banyak di apa itu di medsos ya, Iya. atau di Bunda kan tidak tahu tentang itu ya. Mhm. Tolong dijaga jangan sampai
menjelekan orang lain, sementara dirinya tadi dikoreksi. Betul. Nah, gitu. Apa hasilnya menjelekan orang lain? Bahkan nambah masalah. Jaga mulut, jaga hati. Karena yang paling berat adalah penyakit hati. Betul, Bun. Itulah. Maka yuk berduyun-duyun orang sesama muslim. Resep telepon ke radio, resep nyanyi. Radio lah pokok karena ibadah. Iya. Sholat gitu. Ada waktunya. Nyanyi makan ada waktunya berapa jam ya. Tapi Betul. sholat. Sudah 1,5 jam azan. Iya. Ketika sujud, subhana rabbiyal bihamdi. Ternyata antara kaki dan kepala itu seimbang. Itu mata apa yang diagulkan ke jami. Itu pendapat-pendapatnya hapunten Iya. bila ya kelepatan. Enggak, Bunda. Dina tariusan Bunda. Pangaten eta pangusah pemenang Bunda. Iya. Anu sayana eta mah berarti Allah. Anu sayana ti Allah ngeresati Allah. Bunda mau diajar dan introspeksi diri gitu. Enggak. Bunda lain jama anu pinter. Bunda sanes jama anu adigung agul ku payung butut. Bunda mah teu naon. Anu kula haula. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sawer untuk ilmunya di kesempatan malam hari ini. Dan betul ya, karena kita manusia hidup tidak punya apa-apa ya. Semuanya milik Allah dan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di belakang Bunda Sawer, Assalamualaikum Aktari. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kang Aktari. Imam. Di depan. Kang Imam di Taraju. Pohon APD. Kumaha kabarna? Alhamdulillah. Anu jauh saya wakilain nama. Alhamdulillah sahemanya. Alhamdulillah kumaha kabar nu? Alhamdulillah sami nuju saya Kang. Alhamdulillah. Udah urang teh nya eta diharap Nah gitu. sehat walafiat. Sehat walafiat. Walaupun manusia itu tidak akan sehat selamanya. Betul. Tapi kita berharap selalu tetap sehat. Ya, dan ketika sakit kita berikhtiar ya untuk sembuh. Betul banget. Dan ketika kita sakit harus berikhtiar dan berobat supaya Iya. kita sembuh kembali. Betul. Apendi, Kulan mangga Kang. lamanian kita tak berjumpa. Iya, duh udah lama banget Kang Imam belum. Baru Ya. kali ini kita bisa jumpa kembali ya. Alhamdulillah ya, qadarullah takdirullah malam ini bisa berdialog kembali di sini. Berdialog kembali. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Juga semua noman ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, iya. Apendi, Kulan, tidak menyimak dari awal. iya. Sekarang baru mancol, ini juga baru habis ikut berduka cita tetangga meninggal dunia. Oh gitu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan tentunya segala amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan Amin. ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, Hanya sekedar melepas kangen saja nih akan di iya. Materi malam ini tentang dan ini. mendukung program acara Siraman Kalbu. Alhamdulillah, terima kasih Kang Imam untuk dukungannya, untuk Makanya jangan khawatir Apendi, Iya. walaupun dari kemarin jarang masuk, jarang on air. Iya. Tapi Imam di sini selalu dengerin Apendi. Alhamdulillah ya, baik di acara ini atau ya acara di religi nanti ya. Iya betul. Kang Ujang selamat malam. Kang Ujang Buat Cilambo. Kang juga selamat malam. Ya sehat selalu pada umur. Amin, iya. Begitu aja Apendi. Gitu aja Kang Imam. Iya. Nanti Semoga masuk lagi kita atau ya di panjang acara umur. berikutnya. Ya, amin. Iya nanti masuk lagi ya. Di acara apa yang jam 10 ke atas? Iya, di acara religi. Iya di acara religi nanti Iya. ya. Ya semoga kita semua panjang umur Apendi. Amin, 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 amin. Sama-sama. Kang Imam. Dibanyakkan rezeki, Amin. dijauhkan dari segala mara bahaya, Amin. dan selalu ada dalam lindungannya. Amin, amin. Mohon Iya. maaf dikasih Apendi Mangga, hati Kang namanya. Imam, mangga atur Jaman nuhun. sehat selalu. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Imam di Taraju ya sudah gabung di kesempatan malam hari ini di Mutiara Hati. Di belakangnya Kang Imam boleh ya. Assalamualaikum Aktari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akari selangkah di depan. Teh Puja, gimana kabarnya Teh?
Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana sebaliknya Fendi? Alhamdulillah baik-baik deh. Alhamdulillah ya. Ya, syukur alhamdulillah ya. Iya. Ya, Iya, mangga mau request. nanti aja teh. Sekarang lagi kajian dulu. Nanti aja ya. Ya, terus Atau- apa ya? Mau Kirim salah. mau menambahkan boleh tentang kajian malam ini. Apa itunya ya? Tentang kebaikan dunia dan akhirat tentunya. Akhirat ya. Ya kalau sebagai manusia ya makhluk hidup kan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya harus turuti perintahnya, jadi larangannya aja. Itu taati ya apa perintahnya. Iya. Ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Iya, betul. Pokoknya kita harus baik kepada sesama manusia. Iya. Ya. Jangan saling siku menyiku gitu ya. Betul. Iya. Iya. Ya pokoknya harus saling menyayangi lah. Iya. Pokoknya perpanjang silaturahmi gitu ya. betul. Iya. Kan kita kan di dunia ini mau apa ya? Sementara kan. Betul, sementara teh. Iya. Ya intinya malah tadi yang bukan disimak ya? Sama Bunda Sawer ya? Iya, betul. Bagus itu ya. Bagus banget itu Iya. Bunda ya. Itu aja. Mangga. Nanti masuk lagi ya teh ya. Salah ya. Selepas ini ya. Kirain bisa reset. Enggak, nanti aja. Ya, pokoknya bersemangat nama dia ya. Iya. Sehat selalu. Ya. Amin. Iya. Rehat. Malam Jumat. Iya. Buat Pak Imam barusan ya. Iya, betul. Apa ini juga makan selalu. Amin. Semoga terikatu. Mangga. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Puja di Singaparna ya. Intinya ya kita di dunia sementara tentunya harus ya seimbang ya antara kebaikan dunia dan akhirat. Kang Muhammad Firdaus Cikijing mat malam plus Pangandaran hadirun katanya. Terima kasih yang di Pangandaran, yang di Cikijing terima kasih ya sudah nyimak di Mutiara kesempatan malam hari ini. Di belakangnya Teh Puja. Assalamualaikum Aktari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktari selangkah di depan. Kang Ujang. Ya. Silakan, Bu. Mangga Kang. Yang berkaitan dengan doa ya. Kebaikan dunia dan akhirat. Tentang doa yang hadis yang dikemukakan oleh Afendi ya. Ya, tentang orang yang dijenguk oleh Rasulullah SAW. Betul. Ya. Dan lemah lunglai ya. Iya. Dan tanya oleh Rasulullah berdoa apakah dirimu kepada Allah? Iya. Dan katanya tadi ya kata Fendi orang itu berdoa ingin ditimpakan siksa ya. Iya. Di awal-awal di dunia mungkin betul. ya tidak mau di akhirat disiksa ya. Iya. Ya pada intinya mungkin ya. Tapi Rasulullah SAW memberikan edukasi ya kepada orang itu dan kepada kita ya. Iya. Bahwa kita itu harus minta yang baik-baik kepada Betul. Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Iya. Pada intinya kita itu jangan minta kepada yang buruk-buruk, tapi harus minta yang baik-baik kepada Allah taala. Walaupun kelakuan kita misalnya jauh-jauhan gitunya karena Iya. beneran gitu ya. Betul. Tapi kita harus tetap berharap memberikan dalam sesuatu yang apapun, keadaan apapun. Kita itu harus berharap banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan pada inti nama gitu ya. Iya. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita itu harus doa. Ya, meminta apapun dari kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik, yang maslahat, yang manfaat bagi diri kita sendiri, Betul. bagi orang lain juga. Dan pada intinya mas jangan mendoakan orang lain dengan doa yang buruk gitu ya. Betul, iya. Iya. Karena kalau mendoakan orang itu kalau doa itu kembali kepada kita akan kita menimpa keburukan sendiri ya. Iya. Gitu.
betul. Jadi kalau ada orang yang jahat kepada kita, yang kurang ajar sama kita, misalnya itu, jangan didoakan yang buruk-buruk ya. Iya. Doakanlah yang baik-baik Yang gitu ya. baik, betul. Terhadap mungkin terhadap diri sendiri juga ya. Ada kalau nggak salah hadis ya yang mengatakan kalau kita bercermin alangkah buruknya diri kita, jangan gitu ya, jangan begitu pada diri kita sendiri pun. Oh, Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah menciptakan aku dengan sebaik-baiknya. Setempat namanya aku gitu diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berkah ya gitu ya. Iya, gitu. betul. Itulah cara berdoa kepada Allah. Iya. Dan gini, jangan kita dalam ucapan, dalam sikap pun kita itu ya. Nanti yang telepon ya, nanti ada kesempatan juga Kang Ujang harus bicara ya. Betul. Tenang Ya, aja sok Kang. Dilanjut tenang. Ya tenang ya. Kepada binatang ataupun kepada hewan ataupun kepada orang harus bicara itu seperti bicara itu tentang doa ya. Doa ya. Iya. Karena Rasulullah SAW menunggang kuda dan dalam perjalanan itu ada wanita ya yang menunggang kuda juga. Kuda itu lalu kata orang Sunda menghadap ya, dia mau jalan ya. Dan wanita itu mengucapkan dasar kuda sial gitu ya. Iya. Nah, jangan gitu ya. Jangan mendoakan kepada hewan pun, jangan mengatakan sial ataupun kepada barang juga. HP tidak bisa digunakan lalu dilemparkan dasar HP sial, jangan gitu ya. Betul. HP bagus gitu. Nanti itu ucapan juga jadi doa kan? Betul, iya. Betul. Ucapan kita, pekerjaan kita harus jadi doa kan gitu ya. Terhadap sesuatu yang baik dari Yang Maha Kuasa. Dan Rasulullah SAW itu langsung turun dari kudanya. Iya. Hai wanita, gitu ya. Lepaskan kuda itu. Kenapa Rasul harus dilepaskan kuda itu, kata wanita itu? Karena dirimu menyebut tunggangan kudamu, menyebut nanti jadi sial, jangan gitu ya. Gitu. Nah, memberikan pendidikan juga Rasul kepada kita. Bila kita mempunyai barang itu susah untuk digunakannya, jangan menyebut sial ya. Iya. Apalagi pada orang, pada kucing juga jangan kucing sial gitu, jangan gitu ya. Betul. Harus mengatakan baik ya. Iya. Gitu. Apalagi orang tua kepada anaknya ya, suka mendoakan yang tidak misalnya itu anaknya itu badung gitu ya. Pernah kan seseorang katanya gitu ya. Iya. Kalau nggak salah ya, Abdurrahman As-Sudais kalau nggak salah ya, yang jadi imam di Masjidil Haram. Iya. Katanya dia itu waktu kecilnya itu ibunya lagi membuatkan kue ya. Iya. Ya. Lalu dia itu kan di Arab itu penuh dengan pasir ya, di mana-mana pasir ya. Kata orang Sunda mah gesik gitu ya. Iya. Lalu dia itu karena agak itu kata orang Sunda mah bangor gitu, karena jalitna gitu ya. Iya. Ibunya sedang ke dapur, lalu dia ngambil pasir. Pasir itu dituangkanlah kepada adonan kue yang di baskom itu ya, untuk membuat kue. Di wadah ya. Katanya ibunya gitu ya. Ibunya itu tercengang, wah adonan untuk dibuat kue ditaburi pasir oleh anaknya. Gitu. Tapi ibunya tidak jengkel ya, tapi tidak mengucapkan yang tidak. Kata ibunya, dasar kamu mah calon imam Masjidil Haram, karena mudah-mudahan kamu menjadi imam di Masjidil Haram. Iya. Gitu. Lalu Abdurrahman As-Sudais yang kecil itu sekolah sampai SD, SMP katanya ya. Iya. Sampai dia kuliah di Universitas Islam Madinah katanya gitu ya. Lalu itu ada pendaftaran untuk calon imam Masjidil Haram, dan dia kejaring sampai dia itu jadi imam di Masjidil Haram. Iya. Itu doa seorang ibu kepada anaknya, kalau jengkel, maaf ya, pada ibu-ibu kepada anaknya, jangan mengucapkan yang tidak kepada anaknya. Betul. Tapi kalau kita jengkel kepada anaknya, ucapkanlah sesuatu yang baik. Dasar kamu calon imam, atau dasar kamu calon ustadz, dasar kamu calon kiai, calon anak soleh, dah gitu ya. Calon gitu. presiden. Akan baik ya gitu. Doa orang tua itu mustajab ya. Iya. Doa seorang ibu itu mustajab. Betul. Dan kita harus minta selain kita itu berdoa kepada Allah. Iya. Bila kita ingin sesuatu, mintalah doanya kepada orang tua kita kalau sedang ada ya. Betul. Kepada
para solihin, pada kiai ya, Iya. kepada itu ditingkatkan doana, mudah-mudahan kehidupan aku akan lancar gitu ya. Apalagi kepada orang tua kita, kepada ibu kita sendiri. Karena kata Roma Irama itu keramat itu bukan di mana-mana kan, keramat itu ada di ibu sendiri ya. Betul. Gitu. Jadi intinya mah kita itu keadaan apapun, hal sesuatu apapun, kita itu harus berharap baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Itu fa idza sa'alaka ibadi, apabila seorang hamba itu menanyakan tentang kami, itu kata Allah, iya. Ani fa inni qarib, kami itu sangat dekat kepada dirimu. Iya, gitu betul. Ya. Uji budak watada'i idada'ani, maka kami akan mengabulkan doa kamu apabila kamu berdoa. Berdoalah yang baik-baik, berdoa yang bermanfaat bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Itu aja yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita ya. Iya, betul. Apalagi sholat. Sholat itu adalah menurut bahasa itu as-sholatu ad-du'a. Sholat itu adalah doa ya. Iya. Gitu. Sholat itu ya tercangkum semua hal-hal itu dalam sholat. Dan kita perhatikan juga waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa itu sesudah sholat fardu ya. Ketika orang berbuka puasa di hari Arafah di bulan Ramadan, itu adalah doa yang insya Allah dijabah kalau berdoa. Terus sepertiga malam ya, sepertiga malam yang akhir, mungkin jangan hari kata orang Sunda mah ya. Iya. Ya itu saja. Pada intinya Kang Ujang itu membahas dari yang dibahas oleh Afendi sendiri ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ya, salam buat semuanya, buat Afendi juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa Kang Ujang ilmunya di kesempatan malam hari ini ya. Jadi kita nambah ilmu, nambah wawasan Noman ya berkaitan dengan tentunya doa kebaikan dunia dan akhirat. Di belakang Kang Ujang. Assalamualaikum Maktari. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Pendi. Alhamdulillah. Mama. Iya. Ma Uki ya di Ciamis. Iya. Ya gimana mah? Iya, menambahkan Kang Ujang ya. Memang kita sebagai manusia jangan mendoakan yang jelek-jelek. Betul. Kepada sesama kita berhubungan dengan hablum minanas dan hablum minallahnya. Betul. Dengan ajaran saya yang saya tahu sedikit. Cek Sunda nama kedah mikanya kanu mikang nyawa kamane. Nah gitu laras bon. Jadi banyak istighfar, ya biar saja mereka begitu kita dengan sabarnya. Tapi jangan lupa boleh kita bergaul, boleh kita berteman banyak saudara, tapi ulah campur gitu. Terserah mereka melakukan apa. Yaitu paling susah di dalam kehidupan itu bagi ajaran saya Kang Pendi. Kedah mikanya kanu mika mengewa kamane. Betul. Bisa saya masih belajar sekarang. Iya. Sama Mam. Masih belajar juga. Tapi alhamdulillah saya dengan adanya Aktari di sini banyak keluarga yang saya bisa inilah. Alhamdulillah. Terima kasih Mam. Ya. Kalau yang jeleknya yang mungkin saya abaikan ya. Iya betul. Tapi banyak alhamdulillah ilmu-ilmu persaudaraan, silaturahim dengan yang tadi hablum minanasnya itu. Betul. Ya kita kembalikan apa yang mungkin saya lakukan, mudah-mudahan manfaat bagi orang lain. Tentang ya belum ketemu ya sama Kang Pendi, mudah-mudahan nanti Allah. Betul. Iya, mudah-mudahan. Terima kasih kepada semua nonoman, kepada Kebu Aktari yang jangan dan sebagainya. Ilmunya banyak sekali yang saya terima. Terima kasih bekas radio, bekas radio. Begitu aja menambahkan yang mangga mau Uki. Atur nuhun di antau, jangan anak sana. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Muki di Perum Surung Daya ya. Menambahkan ilmunya luar biasa, yang pasti ya kita senantiasa bersikap baik terhadap orang yang mungkinnya nggak suka sama kita, sebab orang tidak akan sama ya. Yang ada orang yang tipe memangnya suka sama kita, ada orang yang
gitu ya. Dan juga ada orang yang tentunya benci sama kita. Dan ketiga hal ini tidak akan terlepas teman-teman. Pasti ada aja ya. Dan kita menyikapinya ya, kita mencontoh kepada Rasulullah SAW. Meskipun masih jauh daripada kata sempurna, ya kita berusaha belajar. Baik teman-teman, kita lanjutkan doa sapu jagat, doa yang tentunya diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita menyeimbangkannya dalam kehidupan kita ini. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya. Kita memohon kepada Allah wa taala itu kebaikan di dunia, teman-teman. Cukup diantaranya berupa kesehatan, al-afiat, ya kesehatan. Yang mana kesehatan harus dibarengi dengan al-afiat, sehat, kemudian juga manfaatnya. Tanpa manfaat kita sehat, ketika sehat tidak dimanfaatkan, ini kurang berkah saya pikirnya. Tapi ketika sehat kita manfaatkan untuk berusaha urusan dunia, sebab itu juga ibadah ya. Menafkahi keluarga itu adalah ibadah namanya. Kemudian juga ketika sehat juga kita senang beribadah, artinya leluasa dalam beribadah. Itu luar biasa. Makanya sehat, kemudian afiatnya, kesehatan dan afiat. Nah, di samping itu juga ketika sehat ya luar biasa, kenikmatan yang ini memang sering kita lupakan, sering kita kalau istilah kita popohokan ya, dilupakan gitu ya, dipopohokin. Padahal kenikmatan kesehatan itu luar biasa. Ya, luar biasa besarnya, luar biasa nikmat yang besar itu ya. Tapi ya kita sering melupakan tentang kesehatan ini. Makanya kita mohon ya Allah fidunya hasanah, kebaikan di dunia ya, fidunya hasanah, sehat, kemudian afiat bermanfaat, inilah ya. Sebab banyak orang yang sehat tapi kurang bermanfaat ya, sehat tapi digunakan untuk maksiat, untuk berdosa ya kepada Allah, kepada manusia juga. Itu kan kurang bermanfaat. Kemudian juga istri yang solihah, al-mar'atu solihah ya. Istri yang solihah ini damaan kita, tentunya permintaan kita di dunia ya. Al-mar'atu solihah, sebab yang namanya istri solihah itu merupakan perhiasan ya, perhiasan dunia itu adalah al-mar'atu solihah. Sebagaimana sabda Rasul, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Dunia itu adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solihah ya. Kita mendambakan seorang istri yang solihah, dan tentunya lagi-lagi ya, yang namanya istri solihah ya tidak akan ujug-ujug ya, tidak akan ujug-ujug tanpa kita didik, tanpa kita tentunya arahkan. Sebab yang namanya istri ya tentunya masih perlu bimbingan, masih perlu arahan ya. Tidak akan ujug-ujug menjadi solihah, tidak ya, tapi ada prosesnya terlebih dahulu. Nah, ini yang mungkin yang diharapkan kaum Adam sebagai kaum laki-laki tentang al-mar'atu solihah, istri yang solihah. Kalau solihah ya tentunya pasti bakal baik dunia dan juga akhirat ya teman-teman. Jadi kita tidak menginginkan hanya istri cantik saja ya, tapi kita cantik luar dalamnya saja misalnya, tapi kita menginginkan cantik yang luar dalam, yang luarnya fisiknya cantik, kemudian dibarengi dengan dalamnya juga cantik, hatinya cantik, akhlaknya cantik, luar biasa itu teman. Sebab yang namanya cantik luar ya itu relatif ya, tergantung orangnya itu teman. Kemudian rezeki yang melimpah, ini juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia, rezeki yang melimpah ya. Sebab yang namanya rezeki ya apapun tentunya yang kita pakai, yang kita makan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang melimpah teman-teman ya, artinya ya cukup meskipun tentunya ini merupakan ujian, tapi kita mohon kepada Allah yang mudah-mudahan rezeki kita banyak, ujian dari Allah kita bisa melewatinya dan kita bisa memanfaatkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya.
rezeki yang kita manfaatkan untuk kita, untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga ya, untuk kepentingan agama tentunya, itu bisa menjadi alat untuk kita tentunya menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat teman-teman. Ya makanya ketika kita, meskipun ilmu yang kita dapat itu belum seberapa, tapi ketika kita manfaat, Allah akan semakin bercabang, semakin banyak, yang akhirnya tentunya ilmu yang kita berikan kepada orang lain itu menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ya, ketika kita wafat nanti tentunya kita akan semuanya akan terlepas ya, semuanya akan putus ya, kecuali diantaranya itu ilmu yang tapaun bih, ilmu yang bermanfaat. Nah makanya kita mohon kepada Allah ketika kita punya ilmu kita manfaatkan, artinya kita amalkan sesuai dengan apa yang kita punya. Kita baru tahu misalnya surat Al-Fatihah ya, dan amalkan itu yang kita tahu ya. Yang pasti kita jangan pernah mengamalkan sesuatu yang tidak pernah kita kuasai. Sesuatu hal yang belum pernah kita bisa kemudian kita manfaatkan. Itu bagaimana? Tapi kita memanfaatkan yang kita bisa. Meskipun ya kita memanfaatkan lafaz misalnya Bismillahirrahmanirrahim saja, itu luar biasa. Dan insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita selagi ilmu itu kemudian dimanfaatkan oleh yang lainnya. Itu teman. Kemudian yang berikutnya adalah amal yang sholih. Ya jelas ya, amal yang sholih diamal di dunia. Hablum minallahnya kita perbaiki, hablum minannas kita perbaiki. Sebab yang namanya amal ya, meskipun sedikit akan semakin banyak, dan itulah yang akan menjadi bekal kita nanti di yaumil akhir namanya. Kemudian kendaraan yang nyaman, kemudian rumah yang luas misalnya, itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara kehidupan di dunia ya. Dunia hasanah, yang pasti semuanya harus hasanah, harus baik. Hartanya baik, kemudian istrinya solihah, kemudian kita kesehatan juga dimanfaatkan, al-afiyah manfaat ya, kemudian juga rezeki yang melimpah dan sebagainya. Kita mohon kepada Allah ini menjadi sebuah berkah ya, yang tentunya ada di dunia. Nah kemudian kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala wa fil akhirati hasanah, dan kita mengharapkannya kebaikan di akhirat ya. Yang tentunya ya kita kebaikan di akhirat itu adalah kita ingin tentunya dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita merasa aman, dimudahkan dari hisab, dalam ketika hisab ya, kita dijauhkan daripada azabannar, siksa api neraka itu. Yang pasti ya ketika di akhirat kelak ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya dipermudah ya, dipermudah. Dan kalau bisa tentunya kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala itu tanpa hisab, tapi tidak mungkin ya, kita sebagai manusia yang tidak lepas daripada salah dan dosa, tentunya tidak akan ya. Kalau kita zaman sekarang mungkin ya, meskipun kalau para alim ulama yang lebih lebih tawadu, lebih mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak mungkin ya untuk tanpa hisab. Tapi kalau kita ya orang-orang biasa ya, kita mah ulama solih masih jauh ya, tapi kita berusaha sedang baik, sedang solih ya, mudah-mudahan tentunya ya kita dalam hisaban nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan dipermudah. Kemudian juga nanti di alam kubur kita mohon diterangkan, mohon ditempatkan yang tentunya sesuai dengan yang diharapkan kita, dan tentunya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah itu namanya makanya ya kita sebagai manusia mungkin di akhir zaman sekarang ya, kita senantiasa mempunyai hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak terlepas daripada zikir ya, kemudian tidak terlepas daripada yang namanya sabar, kemudian diberikan
akhirat tadi, dan kita senantiasa mohon kepada Allah ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabar. Dan itulah ya teman-teman, tentunya insya Allah ketika kita sukses dunia kemudian sukses akhirat, dan itulah dambaan semua insan, dambaan semua manusia tentunya teman-teman. Itu mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan malam hari ini ya, berkaitan dengan doa kebaikan dunia dan akhirat, dan tentunya mudah-mudahan ya kita semua tergolong kepada orang-orang yang masuk di dalamnya ya, yang senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala doa kebaikan dunia dan akhiratnya, dan kita senantiasa terus panjatkannya, namanya juga doa sapu jagat, pasti kita akan ingat selalu ya, kita panjatkan kepada Allah yang terbaik bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi turunan kita, bagi saudara kita ya. Terutama tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala situasi dan kondisi sekarang teman-teman ya, dimana tentunya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah corona ya. Kemudian juga sekarang kalau melihat di tayangan-tayangan media, sekarang lagi ujian tentunya bagi kita, bagi negara kita, dimana tentunya ada pihak yang memang merasa dirugikannya dengan adanya undang-undang yang kemarin disahkan ya, undang-undang cipta kerja itu ya. Jadi tentunya ya kalau bisa sih, kalau bisa tentunya kedua belah pihak bertemu kemudian didialogkan kembali, meskipun sudah disahkan menjadi undang-undang ya, tidak ada hal yang tidak mungkinnya tentunya, terutama bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha membolak-balikan hati, Allah yang maha mengetahui segala sesuatunya, dan ya diharapkan tentunya mudah-mudahan kedua belah pihak saling mengerti dan menahan dengan segala sesuatu yang tentunya jangan sampai menjadi sebuah malapetaka ya, menjadi sebuah malapetaka. Saya tadi lihat, masya Allah ya, barang-barang yang ada diruksa, kemudian juga tidak terlepas daripada melukai orang lain. Ini kan jelas dalam Islam tidak boleh, itu namanya. Baik teman-teman, itu saja mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan malam hari ini ya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang salahnya mutlak dari kekurangan saya pribadi. Terima kasih yang sudah gabung di Facebooknya. Ada Ibu Kartika Sari di Nassau, terima kasih Ibu. Kemudian ada Bapak Danis di Kujang. Kemudian terima kasih buat Muhammad Firdaus ya di Cikijing. Kemudian Cai Arafat di Pangandaran ya. Kemudian Gigi Pari di mana nih yang Gigi ya. Kemudian ada Penny Pujiastuti, terima kasih. Ada Umi Kemar juga terima kasih ya, yang sudah gabung di Facebook tentunya. Dan terima kasih juga paniaturkan buat teman-teman semua dimanapun berada yang di kesempatan malam hari ini menyimak Mutiara Hati tentunya, baik di live streaming ataupun di analognya. Terima kasih tentunya, terima kasih banyak. Fani pamit teman-teman, ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selangkah